sekian puluh tahun tidak ada gerakan, maka pada tanggal 18 November, 10 November, maka pada tahun yang sama, pada saat Kongres keempat Pemuda Demokrat di Surakarta, dideklarasikan bahwa Pemuda Demokrat ini mengganti namanya menjadi Gerakan Pemuda Marhenis. Tetapi dalam perjalanannya, ketika peristiwa G30S PKI dan di zaman Orde Baru, maka orang alergi terhadap apa yang namanya Marhenis itu. Maka teman-teman sebagian untuk penyelamatan kembali mendirikan Pemuda Demokrat sehingga sampai sekarang ini. Tapi dengan berjalannya waktu kita melihat bahwa tidak ada gerakan apapun juga. Maka beberapa orang memberanikan diri pada tahun 2018 itu 10 November untuk membangkitkan kembali Gerakan Pemuda Marhenis yang tidak terlepas dengan Pemuda Demokrat yang dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 1947. Mengapa? Karena kami timbul kesadaran. Harapan saya, Pak Emir nanti kalau Kongres yang akan datang, mudah-mudahan bisa menjadi Kongres Persatuan dan Kesatuan. Itu harapan saya. Kalau kita semua mengaku sebagai Marhenisme ajaran Bung Karno, kita harus bisa bersatu. Sanggup? Kita ini harus gotong royong bersama, disengkuyung, ayo untuk membangun bangsa dan negara ini. Sanggup? Pak Emir, ini sudah sanggup. Ya, saya kira itu dari saya. Dan saya nggak akan berpanjang karena masih ada yang lain. Ya, terima kasih. Marhen! Marhen! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Udah siang ya Bu ya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terutama saya ucapkan terima kasih pada tamu kita, undangan kita, Pak Mokhtar Muhammad selaku Panglima Laskar Dewa Ruci. Dulu kita sempat bentuk Laskar Dewa Ruci, dan nama Dewa Ruci itu langsung dari Bu Mega dikasih. Hebat Pak Mokhtar, bisa bawa 6.000 orang dari Jawa Barat ke lapangan Monas. Kemudian juga pada rekan-rekan dan tamu-tamu dari DPD juga beberapa saya lihat tadi. Terima kasih Pak Safri jauh-jauh dari Sumatera Utara mau datang. Yang dari Jawa Barat juga terima kasih Pak sudah mau datang ke sini. Baiklah, kita akan mulai saja. Alhamdulillah akhirnya kita sudah resmi menerima legalitas dari pemerintah. Baik untuk badan hukumnya maupun untuk logonya dan sebagainya. Sehingga kita sudah legal Gerakan Pemuda Marhenis ini. Tapi kita bertujuan untuk memperkenalkan lagi dan menggelorakan lagi semangat Marhenisme dan rasa cinta tanah air pada generasi muda. Kita harus mempersatukan dan merajut NKRI seperti yang kita rasakan hari ini. Pemberontakan di mana-mana harus dipadamkan. Apa mengirim tentara nggak bayar? Dan yang paling hebat adalah pengembalian Irian Barat. Kita punya MiG, kita punya jet, dan menjadi kekuatan angkatan udara yang terkuat di bagian selatan bumi. Itu pernyataan Bung Karno. Kita punya 6 kapal selam
Yang bikin Belanda juga ketar-ketir waktu itu. Sampai waktu Amerika melihat kekuatan kita dan kesungguhan kita waktu itu, dia menekan Belanda untuk menyerahkan Papua, kalau enggak kamu lebih hancur. Itu kan semua uang yang kita belum mampu waktu itu memang. Apa penghasilan Republik waktu itu? Kecuali dari ekspor minyak yang harganya juga masih sangat murah, $1 atau $2 waktu itu. Ekspor karet, cengkeh dan hasil bumi lainnya, lain-lain belum ada waktu itu. Manufaktur belum berkembang. Itu pun Soekarno masih bisa membangun pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik baja, tapi ya keburu kena 65. Jadi Bapak, Republik ini terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada adik kita yang dari Papua, itu kan semua pakai biaya. Itu menyebabkan ekonomi kita sulit, belum lagi diganggu oleh pihak kapitalis negeri sana. Kemudian ya Soekarno dijatuhkan karena khawatir kita nanti jadi seperti Vietnam Utara atau Korea Utara. Kita nggak akan sampai ke sana. Saya katakan bangkrutnya kita atau habisnya uang kita waktu itu sangat kecil. Utang kita waktu itu mungkin kalau nggak salah hanya, kalau saya nggak salah hanya $2 miliar dibandingkan sekarang. masyarakat kalangan bawah itu harus tahu. Nah, kalau saya lihat pakai di sini sangat bagus banget. Tahun 1947 tanggal 21 Mei lahirlah pikiran Marhaenes itu adalah sebuah sistem nilai ya, atau sebuah pemikiran yang bersifat fikih.